Selamat pagi waktu Indonesia. Saya Subrate dari Bali. Saya hari ini akan menemui kawan lama saya, Bapak Yuno Baswir ya. Salah nama Salam, sedikit ya. nggak Yuno apa-apa. Baswir itu hampir 40 tahun menetap di Washington DC ya. Saya ingin mengorek apa pandangan beliau terhadap pertumbuhan seni rupa Indonesia. Selamat pagi Pak Yuno. Wah, selamat pagi, Bli Subrata, Lun. Saya tahu bahwa di Bali itu masih pagi ya. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, saya ini sedang berada di Washington DC ini sekarang ini. Nah, itu kelihatan wajah saya ya. Saya berada di Washington DC sekarang itu tanggal 13 Januari 2026. Jamnya itu adalah jam 7.44 menjelang malam. Nah, itu beda waktu kita berapa itu, Beli? 6 jam ya. Ada 6 jam Lebih dong. lebih ya. Nah, iya, jadi ya kalau misalnya dengan waktu Jakarta itu perbedaan kita itu 12 jam, Beli. 12 jam. Jadi kalau dengan Bali berarti 13 jam. Ya? 12 jam. 13 jam bedanya. Tapi dalam 12 jam kita bisa connect, ini luar biasa. Nah, ini luar biasa kan? Luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan saya doakan Bali aman-aman saja kan, Beli ya. Iya, insya Allah. Harinya cerah nggak? Harinya cerah. Hai. Hari ini cerah ya, kemarin hujan. Nah, Karena sekarang kan musimnya memang hujan sampai iya. diprediksi oleh BMKG itu sampai Februari hujannya di. Oh, begitu ya. Itu sekarang Bagaimana kabar? kabar saya, terima kasih pertanyaannya. Kabar saya baik-baik, saya sehat. Dan musim di Amerika itu sekarang bulan ini ya, bulan Januari masih termasuk musim dingin. Jadi kalau keluar itu kita masih harus pakai pakaian yang agak tebal itu, Beli. Kadang-kadang kalau anginnya kencang, waduh, terasa lebih dingin lagi. Nah, jadi memang perbedaan musim dengan antara Amerika dengan Bali, Indonesia itu memang kentara sekali. Jadi kita masih musim dingin, Beli. Jadi kembali kepada pertanyaan Beli tadi, bagaimana pendapat saya tentang seni rupa Indonesia ya? Ya, dari kacamata jauh nun di sana. Nah, jadi saya Karena sudah mau lama, 40 baik. tahun. Karena sudah 40 tahun meninggalkan Indonesia, itu kan gimana? Iya. Jadi saya mulai dari awal aja lah. Bahwa saya itu berada di Yogyakarta setelah saya tamat SMA itu, Beli. Itu tahun 77 itu. Usia saya paling waktu itu 18 begitu ya. 19, orang tamat SMA lah. Dan seperti saya katakan tadi, saya itu melamarnya bukan di seni rupa. Oh, Iya, gimana ceritanya kok gitu? ceritanya adalah saya tuh nggak tahu itu bagaimana keadaan Yogyakarta, ya. Dan waktu saya di SMA itu, guru-guru kami itu tidak terlalu mempersiapkan kami itu tentang, oh kamu itu bakatnya di sini, kamu melamarnya harusnya jurusan ini, itu dan segala macam. Nggak ada, kami dibiarkan bebas gitu aja. Pokoknya kamu belajar, harus lulus SMA pada akhir tahun 77 itu. Dan memang saya lulus. Tapi setelah itu, saya mau kemana ya? Mau daftar di mana? Nah, ceritanya begini. Kebetulan abang saya itu sudah ada di Yogyakarta. Dia udah kuliah di UII namanya, Universitas Islam Indonesia waktu itu. Nah, menyadari bahwa abang saya udah di sana, saya pikir ke Jogja aja lah. Nanti kita lihat aja di sana gimana gitu loh. Ya. Dan saya belum tahu pasti itu jurusannya yang mau dilamar itu apa gitu. Ya. Sementara saya nggak pernah dengar betul tentang adanya ASRI itu loh. Ya kan? Akademi Seni Rupa itu sama sekali saya buta tentang itu. Nanti tahunya saya kemudian. Nah, jadi waktu saya sampai di Yogyakarta tahun 77 itu, saya segera melamar di 3 universitas, Beli. Nah, Wah, ya. Jadi
Saya itu melamarnya itu adalah pertama-tama di Gajah Mada. Yang nomor 2 di UII. Yang nomor 3 di UPN. Ya, yang di Gajah Mada itu Fakultas Biologi malah saya lamar. Kemudian di UII, kalau di UII itu saya ngelamarnya itu di Fakultas Teknik Sipil. Kemudian di UPN itu adalah Fakultas Pertanian. Lalu saya itu nggak diterima di Gajah Mada, ya. Saya nggak diterima di Gajah Mada, tetapi kemudian saya itu diterima di 2 yang lainnya, yaitu di UPN sama UII. Kalau di UII Teknik Sipil, kemudian di UPN itu adalah pertanian. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih pertanian, Bli. Itu ceritanya dulu. Ceritanya begitu dulu. Nah, jadi ya, saya mulai kuliah di pertanian. Tahun pertama, oke. Tapi sementara saya kuliah di pertanian, saya itu jalan-jalannya tuh ke pameran-pameran, ke Gedung Seni Sono di Yogyakarta, di mana sering ada pameran di sana, ada teater, baca puisi, segala macam. Akhirnya saya berteman dengan orang-orang seni, Bli. Ternyata DNA-nya memang di seni. Ya. Iya, setelah saya kenal dengan teman-teman seniman, dan itu mereka juga baru-baru mulai juga itu, teman-teman sebaya dengan saya, tapi mereka kuliahnya itu di ASRI, ada yang di Asdrafi, ada yang di ASTI. Maklumlah, kalau kita di Yogyakarta dulu itu, kalau ada pertunjukan di sebuah tempat, ada Purna Budaya juga namanya itu ya, Purna Budaya, ada Seni Sono, ya kan? Ada lagi tempat-tempat lain yang di dekat Gramedia itu. Akhirnya ketemu sama teman-teman banyak seniman itu. Nah, tahu nggak, Bli? Sekedar informasi nih ya. Sekedar informasi saya katakan ya. Salah satu teman dekat saya itu adalah Burhan. Pak Burhan. Kenal, Bli? Ya, namanya memang cukup terkenal. Itu rektor itu. Rektor ISI. Akhirnya teman dekat saya itu yang dulu kami jalan-jalan bersama, pergi mengunjungi pameran, melihat teater, melihat orang baca puisi. Ada lagi teman saya namanya Alexandri Lutfi. Itu juga, tapi mereka itu kakak kelas saya. Mereka masuk ASRI tahun 79. Sementara saya baru keterima. Walaupun ya, ini info saya ya. Saya itu tes sama-sama mereka itu tahun 79. Waktu saya masih di UPN, saya ngelamar itu ke ASRI tahun 79. Saya ikut tes sama-sama dengan Lutfi sama Alex ini, sama si Burhan ini. Mereka keterima, saya enggak gitu. Di pertanian itu berapa semester bisa? Saya itu dari tahun 78 masuk, keluarnya tahun 80. Bayangkan itu. Sudah cukup lama itu. Tingkat 3. Tingkat 3 saya keluar. Karena 79 saya tes di ASRI gagal, nggak keterima. Ya. Kemudian pada tahun 80 saya ikut lagi dan berhasil akhirnya. Akhirnya saya keterima, tapi ada hikmahnya ya, artinya ada keuntungannya juga. Ternyata yang masuk tahun 80 itu adalah teman-teman seperti Heri Dono, satu kelas dengan saya, satu angkatan. Ya kan? Ya, artinya senimannya nama sekarang itu ya. Ah, sekarang mereka udah punya nama, seperti ada lagi Dadang Kristanto, itu juga sekelas dengan saya. Kemudian ada lagi yang namanya Edi Hara, ada siapa? Arwin Dermawan, ada lagi Eko, ya, Anugrah Eko, Triwahyono, ada Tok Basuki, macam-macam. Ada lagi ya pokoknya banyak lah ya. Satu angkatan itu laki-laki semua, Bli. Jadi angkatan tahun 80.
Nah, disitulah saya mulai belajar sungguh-sungguh tentang seni rupa, khususnya painting, tentang lukisan. Nah, jadi Waktu itu, maaf Pak Yuno, waktu itu apakah Pak Yuno sudah mengenal seniman-seniman Bali yang sudah punya nama sekarang seperti Pak Wianto, Pak Gunarse, atau Pak Irawan, itu sudah kenal waktu itu? waktu itu boleh dikata saya buta sekali tentang seni rupa Bali, Beli. Buta. Boleh dikata saya buta sama sekali tentang seni rupa Bali waktu itu. Saya baru kenalnya dengan orang Bali ketika saya masuk ASRI itu dan ketemu dengan Pak Nyoman Gunarse. Oh, ya. Pak Nyoman Gunarse. Dosen. Dosen beliau dia udah. Dan kemudian sementara di ASRI itu ada juga itu yang Wianto itu. Wianto saya kenal lukisannya itu. Waktu saya baru masuk di Bali. Tapi sementara itu kakak kelas saya itu adalah Nyoman Erawan, Made Budiane. Nah, kemudian di atas itu lagi ada Made Jirne namanya, Jirne. Ya, sekarang beliau ada di Bali itu. Nah, kemudian jadi pertama-tama yang paling hebat itu kan adalah Pak Nyoman Gunarse. Ya kan? Nah, setelah itu barulah saya sempat ke Bali, pergi ke museum-museum Neke, kemudian siapa namanya yang orang Spanyol itu, Rudolf. Ya, yang orang Spanyol. Nah, Bonet apa siapa ya? Nah. Bonet ya? Ya, Bonet. Nah, kemudian ada lagi yang lain-lain ya. Jadi kemudian saya juga sempat ke Kelungkung, pergi ke tempatnya Pak Nyoman Gunarse lah, ya kan? Kita ke sana itu. Jadi mulai saya itu mengenal seni rupa Bali. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Beli Subrata tadi. Jawaban saya adalah saya mulai mengamati seni rupa Indonesia itu ya berangkat dari yang dekat-dekat dulu aja, teman-teman. Jadi saya amati tahun 1983 karena pernikahan saya dengan seorang warga negara Amerika, istri saya diajaknya ke Amerika 83. Jadi saya itu mengenyam pendidikan di ISI itu yang dulu tuh namanya ASRI hanya 3 tahun aja, dari tahun 80 sampai 83. Bahkan kurang dari 3 tahun. Nah, belum selesai saya udah pergi ke Amerika, Jadi tapi dari jauh saya masih mengamati teman-teman saya itu kan. Selain kangen juga pengen tahu bagaimana kehidupan mereka setelah saya pergi, ya kan. Lalu lewat internet lah, lewat koran, lewat internet saya amati gimana itu kawan-kawan sekelas saya, apakah mereka udah masih melukis atau udah berhenti melukis. Ternyata ada teman-teman yang terus melukis, bahkan nggak selesai-selesai kuliahnya di ASRI itu. Mungkin karena saking senangnya mereka di kampus ya, akhirnya mereka tidak mau. Bagaimana? Siapa itu orangnya? Orangnya seperti Heredono itu lama itu. Seperti Edi Hara juga lama, seperti Dadang juga kayaknya lama, harusnya selesai 4 tahun kan ya. Harusnya selesai 4 tahun atau 5 tahun. Itu ada yang 7 tahun, 8 tahun, mungkin 9 tahun itu Beli. Baru selesai. Bahkan, nah ini nih perlu saya katakan. Bahkan orang-orang seperti Heredono itu tidak selesai. Ya. Seperti Edi Hara itu sama Dadang itu tidak selesai itu. Gak tahu ya Heredono apa selesai apa enggak ya. Kayaknya tidak selesai deh. Tetapi kan hebat tuh karya. Walaupun tidak selesai tapi kan hebat. Nah, begitu. Jadi itu pelajaran itu, apa yang Beli katakan tadi itu merupakan suatu pelajaran yang dahsyat itu. Untuk menjadi seniman yang hebat, ya, untuk menjadi seniman yang berkualitas, yang isi karya-karyanya itu dahsyat, itu pendidikan itu yang gelar itu bukan jaminan Beli, ya, bukan jaminan. Contohnya itu teman-teman saya sendirilah, jadi yang dekat-dekat dulu, itu mereka banyak yang tidak selesai secara akademiknya ya, nggak ada gelar
DRS atau apa gelar master. Dulu waktu zaman saya itu belum ada itu apa program untuk master itu belum ada. Masih DRS aja. Ya kan? Lalu ya itu ternyata orang-orang itu seperti Edi Hara, Dadang sama Edi Hara itu boleh dikatakan mereka itu dikenal oleh seni rupa Indonesia. Bahkan orang-orang seperti Eri Dono dan Edi Hara ya, Dadang itu sangat dikenal juga, terutama Eri Dono itu sampai ke mancanegara dikenalnya. Jadi bukan saja terkenal di Indonesia, tapi juga berhasil merambah dunia internasional, bahkan lebih sering mungkin pamerannya di luar dibandingkan dengan pameran di dalam negeri. Nah, begitu saya mengamati seni rupa Indonesia, loh, kawan-kawan kelas saya sekarang udah kemana-mana gitu loh. Edi Hara juga begitu, walaupun tidak sedahsyat Heri Dono ya, tapi juga merambah sampai ke Belanda ya, Nederland ya. Nah itu Dadang misalnya itu ke Australia itu, dan sudah memantapkan dirinya di Australia itu. Nah jadi sementara saya mengamati teman-teman sekelas saya juga mengamati kakak-kakak kelas saya gitu loh, Billy. Kembali lagi ke saya nih ya. Bukan hanya kakak-kakak kelas saya, bahkan Pak Nyoman saya amati semakin berkibar itu benderanya, semakin terkenal, ya kan? Pak Nyoman Gunarse, ya, ada Pak Fajar Sidik, Pak Aming Prayitno, macam-macam itu. Kemudian lagi yang ada di Jakarta, seniman-seniman senior itu, ya kan? Ahmad Sadali. Tapi yang ada di Yogyakarta itu, itu Pak Afandi kan? Kita semua tahu Pak Afandi. Ketika saya masih di sana itu masih hidup. Masih sering saya lihat itu kalau saya jalan-jalan di Jalan Solo itu, ya, di dekat rumahnya itu museumnya. Dia naik becak gitu pakai sarung, pakai kaos gitu. Iya, bahkan oleh dosen-dosen kami ditugaskan untuk nyeket di sana. Saya seket itu wajahnya Pak Afandi itu. Ya kan? Di hadapan saya gitu loh. Langsung saya seket dan saya serahkan tugas-tugas itu ke Pak Nyoman Gunarse. Malah ada satu sketsa saya, wajah Pak Afandi, dikoleksi sama dia. Nggak tahu tuh kemana sekarang tuh. Luar biasa kan? Jadi sketsa saya dikoleksi. Terus pandangan tentang perkembangan ya teman-teman Pak Yuno gitu ya. Iya. Jadi saya ingin ingin tahu pandangan Pak Yuno tentang karya itu. Apakah karya itu bisa diapresiasi oleh pecinta seni, kolektor luar negeri dan sebagainya, itu karena apanya? Apakah karena estetiknya atau karena ada muatan nilai yang menonjol di karya-karya itu? Baik. Apakah ini pertanyaannya mengenai seniman tertentu atau seniman secara umum? Secara umum. Baik. Tapi saya akan menyebutkan beberapa nama, ya. Mengapa mereka itu bisa dikenal luas. Nah, kembali lagi kepada Heri Dono lah. Ya, supaya ada contoh yang udah diketahui semua orang. Ya. Mengapa dia itu dikenal luas? Kemudian Pak Nyoman juga. Pak Nyoman kan lebih duluan ya. Tapi mengapa Heri Dono yang datang kemudian tapi lebih dikenal luas dan merambah dunia mancanegara, dunia di luar Indonesia, dan bukan hanya di Asia, tetapi sampai kemana-mana gitu loh. Mengapa? Apa sebabnya? Apa yang bisa membuat orang-orang sebanyak itu di luar yang sama sekali asing dengan bahkan budaya Indonesia ya, tentang negeri Indonesia, tapi malah kok bisa langsung menerima karya seorang anak muda ya, yang tiba-tiba muncul di arena internasional dan bisa diterima. Apanya yang bisa diterima? Itu kan jadi pikiran kita kan. Sementara orang-orang seperti Sadali, Nyoman Gunarse, dan yang lain-lainnya itu ya, yang udah lebih duluan, itu malah lebih tidak dikenal dibandingkan dengan Heri Dono. Apa sebabnya? Nah itu.
Nah, baru kita berbicara tentang isi di sini. Ternyata isi karya-karya Heridono dan misalnya Dadang itu, ya, kemudian ditambah lagi dengan yang lain-lain, misalnya Nyoman Erawan, ya, Wiante, ya kan, dan seniman-seniman Bali lainnya, ya, yang tema-temanya itu bisa diterima oleh masyarakat internasional. Itu kenapa? Kalau menurut pandangan saya, karena isi karya mereka itu relevan dengan kehidupan orang-orang pada zaman ini. Mereka-mereka itu isi karyanya itu berbicara tentang kejadian yang terjadi pada saat itu di sekeliling mereka, baik di Indonesia, lebih-lebih lagi tentang kejadian-kejadian di dunia. Artinya mereka itu tidak menutup diri, tidak menutup mata mereka terhadap apa yang sedang terjadi di dunia. Jadi mereka itu tidak hanya menggambar gunung-gunung. Ada dulu aliran yang namanya Moai Indi kan. Moai Indi tentang alam-alam yang indah, bunga-bunga, rembulan dan matahari. Tetapi lebih jauh lagi tentang apa yang terjadi di misalnya di Iran, apa yang terjadi di Rusia, apa yang terjadi di Syria, di Baghdad, apa yang terjadi di dalam pemerintahan Indonesia sendiri. Mereka, konten karya mereka itu betul-betul dirasakan oleh banyak orang, ya. Dan bukan hanya kalangan seniman sendiri, tetapi orang-orang di dalam segi-segi kehidupan yang lain bisa tersentuh oleh karya-karya mereka. Orang-orang yang tadinya tidak suka lukisan, tapi gara-gara topiknya itu adalah topik tentang misalnya banjir, akhirnya orang-orang yang politisi yang suka politik malah terbangun gitu ngelihat lukisan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang di luar daripada hanya keindahan-keindahan gunung, pemandangan alam, sungai, pantai, bunga. Itu udah ketinggalan, itu udah ditinggalkan itu oleh orang-orang seperti Heridono ini, orang-orang seperti Dadang. Seperti Dadang misalnya, itu tahu nggak tema lukisannya? Itu tentang kejadian yang sangat penting di dalam perjalanan Indonesia, bangsa Indonesia. Ada kejadian di suatu era, ya, tahun 1965. Itu menjadi tema pokok si Dadang ini. Nah, tapi itu sangat personal bagi dia. Mengapa dia itu fokus kepada tahun 1965? Karena itu sangat menyentuh hati dia. Nah, jadi sekarang intinya adalah saya itu berbicara mengapa karya-karya itu spesial. Pertama-tama adalah bukan hanya masalah artistiknya saja, bukan hanya warnanya indah, komposisinya bagus, teksturnya bagus, ya bentuk-bentuknya bagus. Enggak, temanya itu loh. Narasinya, kontennya itu yang membangunkan orang itu loh. Karena mereka itu berbicara tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi itu. Nah, begitu kemudian orang seperti Heridono itu menggunakan tradisi untuk berbicara tentang masalah-masalah yang terjadi kini, hari ini. Tahu kan dia itu menggunakan wayang-wayang, ya. Tetapi wayangnya itu bukan seperti mencontoh wayang-wayang yang dulu-dulu lagi. Cerita tentang Mahabharata, Ramayana, bukan itu lagi dia beli. Jadi wayang itu udah dia pakai sebagai kendaraan, ya. Nah, sebagai kendaraan tentang masalah yang terjadi pada zamannya dia itu. Dari mulai tahun 85 ke atas lah. Atau 90 ke atas lah. Dia mulai fokus kepada kejadian-kejadian yang kekinian sifatnya, kontemporer. Nah, itulah sebabnya karya-karyanya itu lebih menyentuh, ya, lebih luas dikenal. Nah, begitu. Jadi poin saya isi daripada karya itu sangat-sangat penting, ya, karena itu adalah pilihan seniman. Apa yang harus dia masukkan ke dalam karyanya itu? Karena kanvas itu hanyalah kendaraan saja, kanvas, cat, ya, media saja. Dan seniman terserah bebas kok mau ngomong apa, ya kan? Seperti para novelis lah,
Kita mengetahui kata-kata, banyak kata-kata, tapi apa yang kita ceritakan itu kan terserah pengarang. Mau bicara apa kamu? Nah, saya ingat puisinya Rendra, beli. Rendra itu marah-marah sama yang disebutnya seniman salon itu, beli. Tahu nggak seniman salon itu? Seniman salon itu seniman-seniman yang seperti saya bilang tadi, itu ada kejadian-kejadian yang ketidakadilan, korupsi, yang udah diketahui semua orang ya. Ada kecurangan-kecurangan, tapi masih tetap saja berbicara tentang, kalau istilah Rendra itu, masih tentang rembulan dan anggur. Nah, itu udah nggak relevan. Ya, jadi contohnya begini, beli. Kalau ada tetangga beli ya, di samping rumah beli itu, kalau rumahnya lagi kebakaran, beli harusnya berbuat apa, beli? Ya terpanggil lah. Terpanggil toh? Paling Hah? ya ikut memadamkan sebisanya, dan kemudian ya kalau ada nomor pemadam kebakaran kita usahakan hubungi, kan gitu. Iya. Nah, seperti itulah. Nah, seperti itu kan, jadi harus bertindak cepat kan? Harus ada kesadaran toh, bahwa rumah tetangga terbakar ini. Kalau aku nggak berbuat apa-apa, nanti rumah aku sendiri mungkin akan terbakar juga. Benar nggak, beli? Merembet ya. Merembet kan dia. Jadi misalnya beli itu lagi ngelukis, atau lagi berpelukan sama istri, atau lagi main gaple, atau lagi main HP. Masa beli hanya diam-diam aja meneruskan gaplenya, meneruskan pelukan-pelukannya dengan istri, atau meneruskan nonton TV? Kan enggak kan? Kalau kita waras ya, kalau kita waras dan bijaksana, pasti kita tinggalkan itu permainan gaplenya. Ya kan, bahkan pelukan dengan istrinya itu kita tinggalkan. Soalnya kenapa? Karena kita sadar kalau kita nggak menolong tetangga ini, bahkan istri dan anak-anak itu bisa jadi korban juga. Benar nggak, beli? Nah, jadi masalah prioritas nih, beli. Masalah prioritas. Nah, itulah yang dilakukan oleh seniman-seniman muda ini. Setelah mereka sadar yang mana prioritas, akhirnya mereka merespon, menanggapi. Wah, ini rumah tetanggaku lagi terbakar ini. Aku nggak bisa nih ngelukis pantai Parangtritis terus. Aku nggak bisa ngelukis tukang becak terus. Aku nggak bisa ini ngelukis Borobudur, Prambanan terus. Nggak bisa. Ya kan? Aku nggak bisa dibikin-bikin. Wah, gunung-gunung, rembulan, matahari, bunga-bunga. Nggak bisa. Ini terpanggil mereka, beli. Mereka harus mengatakan sesuatu. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya mereka... Jadi intinya gitu. Nah, silakan. Dia akan bisa diterima manakala ada selain estetik juga tematik, gitu kan? Tematik, ya. Benar gitu? Jadi jangan sampai fokusnya itu di artistiknya saja. Ya kan? Betul. Jadi jangan sampai hanya di kulitnya saja, tetapi kita melupakan isinya. Kayak buah gitu loh, beli. Ya, betul. Pak Yuno. Ya. Ini waktu sudah sangat mepet kan? Iya, betul. Kita break sebentar ya. Kita break sebentar ya. Lalu kita lanjutkan ke bagian kedua ya. Ya, silakan. Silakan ya. Sampai nanti di bagian yang kedua. Terima kasih, beli. Saya tutup dulu.